Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau, saudara. Sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha, ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI. Menurut logika pribadi saya, seorang keturunan Nabi, orang yang mengaku sebagai anak atau cucu sang Nabi, semestinya juga mewarisi karakter, sifat, pembawaan, perilaku, cara berpikir, akhlak daripada sang Nabi. Semestinya seperti itu. Tidak bisa sang Nabi itu dipandang sebagai seorang hero, pahlawan sejati, lantas keturunannya itu provokator, memprovokasi, menabuh genderang perang di negara damai, di masa-masa damai. Menjadi tanda tanya serius menurut saya. Saya masih agak PKI lah. Jadi saya masih agak PKI lah. Bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini. Wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara, siap jebloskan dia ke penjara, siap jaga persatuan kita, siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Tidaklah mungkin seorang Nabi yang begitu mulia akhlaknya, adabnya, perilakunya, tutur bahasanya, kemudian punya keturunan yang patut dipertanyakan perilaku hidupnya. Semalam saya lihat ada salah satu video juga, ada yang tidak tanggung-tanggung gitu, mengatakan setinggi apapun kasta orang Indonesia, entah itu dia kiai, ulama, atau apapun juga, di mata para habaib itu adalah budak katanya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini semestinya menggugah hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ini semestinya menggugah nurani kita, atau bila perlu ego kita sebagai orang Nusantara asli. Ini ancaman serius. Tokoh-tokoh bangsa dihabibkan. Bahkan Rhoma Irama pernah ditawarkan jadi habib, diklaim jadi habib. Ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Bang Haji Rhoma Irama bersikap dan menolak itu secara tegas, karena dia sadar betul-betul bahwa dia adalah darah Nusantara asli tanpa campuran begitu, ya. Lama-lama seluruh pahlawan Nusantara, pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini diklaim habaib, ya. Ada juga tuh katanya Pulau Jawa itu milik Aulia Ta'rim, Indonesia milik Aulia Ta'rim katanya. Terus ada salah seorang habib yang menyerukan kepada para habaib untuk menguasai Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu milik Habib katanya. Waduh, apakah kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah ancaman serius terhadap bangsa Indonesia? Ini ancaman serius terhadap kita, terhadap keturunan kita, terhadap anak cucu kita. Ketika kita umat Islam sedang fokus bela saudara-saudara kita di Palestina yang kita sayangkan,
di Indonesia justru ada pihak-pihak yang coba-coba memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Betul? Betul? Bahkan kemarin saudara, di akhir Ramadan, ketika para kiai lagi sibuk baca Quran, khatmul Quran, ngajak umat di mana-mana saudara, para habaib lagi sibuk khatmul Quran dengan puluhan ribu umat di mana-mana. Itu di Jakarta, setiap malam-malam ganjil ada acara khatmul Quran di Maqamat. Itu yang hadir nggak kurang dari 50.000 orang saudara. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang saudara, ada satu orang yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar saudara. Emang dari sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan nggak berhenti memprovokasi. Kalau anda lihat terus dia provokasi umat lagi adem nih, lagi enak. Di akhir Ramadan saudara, dengan enaknya dia hina seorang ulama besar, namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat doakan. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70 ketika beliau wafat saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah al-khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur saudara. 500 lebih madrasah di masa itu saudara. Ini di Sulawesi. Sekarang aja di Sulawesi aksesnya masih susah jalanannya saudara. Dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, hutan ke hutan, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Maluku, sampai ke Maluku Utara saudara. Bahkan itu Abnaul Khairat sampai ke Papua, luar biasa. Saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai kalau kita berangkat ke Palu, saya ini besok terbang dari Juanda Surabaya, mendarat di Palu. Itu mendarat di Palu di bandara namanya Sis Al Khairat, Bandara Mutiara Sis Al Khairat, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau saudara. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka saudara, beliau tuliskan syairnya, ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair, salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu karena ada banyak hal yang menurut saya itu secara pribadi menurut saya itu meresahkan ya, sangat meresahkan. Dan ini menyangkut jati diri bangsa menurut saya. Saya melihat semacam ada satu ancaman yang sangat serius, satu ancaman yang sangat luar biasa. Fenomena para penyandang gelar habaib ini mengancam jati diri bangsa Indonesia. Itulah sebabnya saya berpendapat bahwa sebaiknya sedini mungkin pemerintah Indonesia bisa mengambil sikap, bersikap tegas. Bahkan kalau bisa para penyandang gelar habaib ini dideportasi, dipulangkan ke daerah asal mereka, ke tanah asal mereka, begitu. Tadi Yaman ke Arab kah? Ini bukan rasis ya, bukan rasis, tetapi ini menyangkut jati diri bangsa Indonesia yang menurut saya itu sedang terancam. Gitu. Saya menyimak ya, saya ikuti, ada beberapa ajaran yang menurut saya itu menyesatkan
bukan sekedar menyimpang tetapi menyesatkan. Saya tidak sedang bicara agama. Saya bicara tentang fenomena para penyandang habaib. Kalau bicara tentang agama, kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku, ras, agama, golongan, tetapi kita dipersatukan, bersatu di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan soal agama yang saya bicarakan di sini. Saya bicarakan fenomena penyandang gelar Habib yang sangat-sangat meresahkan, yang mengancam kerukunan umat beragama, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam nalar berpikir yang jernih masyarakat pada umumnya, dan mengancam terutama jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ada salah seorang Habib yang berkisah, katanya dia diurut, dipijit oleh salah seorang kiai, dan kiai itu berkata, saya sedang mijitin Kanjeng Nabi, katanya. Wow, luar biasa sekali. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya adalah pelecehan, ya kan? Sekiranya saya bagian dari umat muslim, saya akan melihat itu merupakan bentuk pelecehan terhadap Nabi junjungan umat muslim gitu. Kemudian juga kalau kita lihat terkait pengadaan makam-makam fiktif, ya kan? Makam-makam yang tiba-tiba diklaim sebagai makam pahlawan yang dari Yaman kah, makam apalah, macam-macam makam yang bermunculan, yang diklaim. Kemudian juga dulu ada satu Habib yang saya idolakan gitu ya, yaitu Habib Lutfi. Tapi nyatanya Habib Lutfi pun ada beberapa hal yang dia sampaikan menurut saya itu menyimpang, terkesan halusinasi. Artinya bahwa ini betul-betul mengancam jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita ini sedang digiring kepada pembodohan, dan ujung-ujungnya kita ini akan diperbudak, ya, diperbudak oleh ajaran-ajaran menyesatkan, ajaran-ajaran yang berbasis halusinasi, gitu ya. Ada seorang ustadz di Malaysia, dia berkisah bahwasanya ada seorang ustadz di Indonesia yang sangat cerdas, pintar, yang sangat tinggi ilmunya, luar biasa dia dalam menjelaskan sesuatu. Tetapi ketika bergabung dengan kaum halu, katanya dia jadi ikut-ikutan halu. Saya amati agaknya yang dibicarakan itu adalah Ustadz Abdul Somad ya, UAS ya. Bagus Ustadz Abdul Somad dulu pengajarannya, ya, dia kalau menjelaskan sesuatu yang rumit untuk dipahami secara ilmiah itu sangat menarik, luar biasa. Tapi ketika sudah mulai bergabung atau terafiliasi dengan kaum halu, ya ikut-ikutan halu juga gitu, ya kan? Nah, kembali ke Habib Lutfi. Habib Lutfi menceritakan tentang Wali Songo. Beliau katakan bahwa Wali Songo itu sesungguhnya adalah Habib, tetapi karena dahulu di zaman penjajahan Belanda, habaib itu menjadi incaran Belanda, sehingga Wali Songo itu menyembunyikan jati dirinya, menyimpan status Habibnya begitu, gelar Habibnya. Nah, ini jelas-jelas penyesatan yang luar biasa. Jadi sungguh pun dulu saya mengagumi Habib Lutfi itu, sekarang bikin saya tuh merasa, aduh, mengerikan sekali gitu, mengerikan. Kalau ini dibiarkan, tidak segera diantisipasi, ya, kalau pemerintah Indonesia tidak segera bersikap, ini jelas sangat membahayakan
keberlanjutan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin beliau katakan bahwa dulu zaman penjajahan Belanda itu para habaib menjadi incaran Belanda. Sedangkan yang mempopulerkan Habib di zaman penjajahan Belanda ya Belanda itu sendiri. Ya. Dikisahkan oleh banyak kiai-kiai terkemuka. Dikisahkan oleh banyak ulama-ulama terkemuka Nusantara. Habib itu dipopulerkan oleh Belanda itu sendiri. Bahkan konon ceritanya para Habib itu dulu didatangkan oleh Belanda. Tujuannya supaya para habaib itu membuat fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa yang mana menyarankan kepada bangsa Indonesia untuk tidak memberontak terhadap penjajah Belanda. Itu tujuannya Belanda mendatangkan orang-orang yang kemudian dipopulerkan dengan gelar Habib, kan begitu. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Said Idrus Al-Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Said Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Sementara di Yaman sendiri, di daerah asal mereka sendiri, mereka tidak begitu dianggap, ya seperti masyarakat biasa saja gitu. Ini klarifikasi yang saya dengar dari orang-orang sana, orang-orang bangsa Arab sendiri, ya kan, bahwa Habib di Yaman sana itu tidak begitu dimuliakan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Bahkan mereka di Indonesia itu menuntut dimuliakan. Semalam saya lihat ada salah satu video juga, ada yang tidak tanggung-tanggung gitu, mengatakan setinggi apapun kasta orang Indonesia, entah itu dia kiai, ulama, atau apapun juga, di mata para habaib itu adalah budak, katanya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini semestinya menggugah hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ini semestinya menggugah nurani kita, atau bila perlu ego kita sebagai orang Nusantara asli. Ini ancaman serius. Tokoh-tokoh bangsa dihabibkan. Bahkan Rhoma Irama pernah ditawarkan jadi habib, diklaim jadi habib. Saya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang Haji Rhoma Irama bersikap dan menolak itu secara tegas, karena dia sadar betul-betul bahwa dia adalah darah Nusantara asli tanpa campuran, begitu ya. Lama-lama seluruh pahlawan Nusantara, pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini diklaim habaib, ya. Ada juga tuh, katanya Pulau Jawa itu milik Aulia Ta'rim.
Indonesia milik Aulia Tarim katanya. Terus ada salah seorang Habib yang menyerukan kepada para habaib untuk menguasai Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu milik Habib katanya. Waduh. Apa kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah ancaman serius terhadap bangsa Indonesia? Ini ancaman serius terhadap kita, terhadap keturunan kita, terhadap anak cucu kita, terhadap keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Ini ancaman serius terhadap bangsa Indonesia yang harus kita sadari dan harus sesegera mungkin menurut saya itu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Kalau dibiarkan ini sangat membahayakan. Jadi saya berharap para petinggi negara, ya, orang-orang, pihak-pihak yang memiliki kapasitas turut serta menentukan arah bangsa Indonesia, saya mohon supaya segera bersikap. Karena kita nggak hidup hari ini dan besok mati. Kita akan hidup untuk waktu yang lama dan anak-anak dan cucu-cucu kita harus melanjutkan peradaban kehidupan sebagai suatu bangsa yang memiliki jati dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, saya mau katakan bahwa saya secara pribadi merasa sangat resah dengan fenomena para penyandang gelar Habib ini ya. Kalau kita kembali merujuk kepada kajian tesis Kiai Imad ya, di mana beliau menemukan bahwa para penyandang gelar Habib itu bisa disimpulkan, bisa dipastikan tidak ada kesinambungannya dengan nasab Nabi Muhammad. Saya coba untuk mengamati itu dan saya turut mengakui itu begitu. Kenapa? Begini ya, saya kasih analogi sederhana. Anak kiai, seorang anak kiai, ibarat kata buah jatuh tak jauh dari pohon. Anak kiai pasti mewarisi karisma daripada sang kiai. Anak kiai pasti mewarisi adabnya sang kiai, perilakunya sang kiai, pemikiran-pemikirannya sang kiai, cara-cara hidup sang kiai. Anak kiai akan mewarisi itu. Akan menjadi pertanyaan serius apabila seorang anak kiai ternyata tidak mewarisi sifat, karakter, pembawaan, perilaku, pola berpikir sang kiai. Akan menjadi pertanyaan serius. Nah, begitu juga saya memandang para penyandang gelar Habib ini. Menurut pandangan pribadi saya, menurut logika pribadi saya, seorang keturunan Nabi, orang yang mengaku sebagai anak atau cucu sang Nabi, semestinya juga mewarisi karakter, sifat, pembawaan, perilaku, cara berpikir, akhlak daripada sang Nabi. Semestinya seperti itu. Tidak bisa sang Nabi itu dipandang sebagai seorang hero, pahlawan sejati, lantas keturunannya itu provokator, memprovokasi, menabuh genderang perang di negara damai, di masa-masa damai. Menjadi tanda tanya serius menurut saya. Tidaklah mungkin seorang Nabi yang begitu mulia akhlaknya, adabnya, perilakunya, tutur bahasanya, kemudian punya keturunan yang patut dipertanyakan perilaku hidupnya. Nah ini, jadi kembali lagi bahwa saya itu secara pribadi juga mengakui temuan daripada kajian Kiai Imad, ya. Dan saya pikir
negara juga harus hadir untuk menyikapi itu gitu. Saya pikir orang-orang penting di negeri ini, ya, orang-orang yang ada di lingkaran elit, ya, yang turut menentukan arah bangsa ini, saya pikir mereka harus bersikap. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan mementingkan perut sendiri, jangan mementingkan keluarga sendiri, tapi lihat ini bangsa, perhatikan ini bangsa. Ya. Karena jabatan ada masa berlakunya. Ada masa berakhirnya. Tapi peradaban kehidupan sebagai bangsa harus terus berlanjut. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Saya berharap pemerintah segera mengambil sikap, ya, segera bersikap tegas untuk bisa menghadirkan ketentraman bagi masyarakat dan bisa menjamin, ya, ketentraman, persatuan dan kesatuan bangsa, toleransi, kerukunan. Itu menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ya, kalau kita berbeda pandangan itu hal yang wajar, hal yang biasa menurut saya, ya. Kembali lagi saya pertegas bahwa saya tidak sedang bicara tentang agama, saya tidak sedang membangun opini isapan jempol, tapi saya memandang dari segi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya jati diri bangsa Indonesia, pentingnya kerukunan umat beragama yang terhimpun di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah bangsa Indonesia, kita punya jati diri. Kita tidak boleh menjadi kaum budak yang diperbudak oleh para pendatang. Itu bahasa kasarnya. Kita tidak boleh diperbudak oleh para imigran, ya, yang hanya bermoduskan keturunan sang nabi, bermoduskan gelar habaib, lalu kemudian memperdaya kita, akan menggiring kita kepada pembodohan, penyesatan, yang ujung-ujungnya kita ini akan menyandang mental budak, diperbudak oleh para imigran yang dengan liciknya memperdaya kita dengan embel-embel gelar habib, embel-embel keturunan nabi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, saya mendukung Kiai Imad dan juga para Kiai Nusantara yang lain yang sebenarnya tidak antipati, ya, dan sebenarnya juga tidak bersikap rasis terhadap para imigran Yaman, ya. Hanya saja begini, ada pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya kan? Kalau Anda sudah diterima di Indonesia, diberi ruang di Indonesia, makan minum hidup besar di Indonesia, hargailah tanah Nusantara ini, ya. Junjunglah langit Nusantara ini, ya. Hormatilah Nusantara ini, begitu. Jangan pula Anda datang sudah diberi ruang, Anda sudah hidup makan minum besar di Indonesia, ya, kemudian Anda merasa memiliki kasta yang lebih tinggi, ya kan, patut untuk dimuliakan, ya, bahkan menuntut untuk dimuliakan. Lantas kemudian orang-orang Nusantara asli Anda anggap, Anda pandang sebagai budak. Jangan, ya. Nah, ini dia yang saya maksudkan, bahwa kalau kita tidak segera bersikap sebagai bangsa Indonesia, maka pada ujung-ujungnya nanti kita ini akan menyandang mental budak semua. Masya Allah, bahkan nggak sampai di situ, sudah. Ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal saudara, itu dulu kerjaan Belanda.
yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi saudara, di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah. Akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak, kerjaan siapa? Kurang keras, kerjaan siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa, Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara, baik yang dari kalangan sadah, non sadah, bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan, kita disatukan dengan satu Indo ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak, saudara. Diskriminasi, rasisme, ini keji, ini biadab, saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Firaun? Tahu Firaun? Sekejam-kejamnya Firaun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Zuriat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini. Wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak, penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara, siap jebloskan dia ke penjara, siap jaga persatuan kita, siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak, PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak? Butuh huruf Quran, saudara. Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram,
yang belum tahu cara wudhu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura, jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Sambil angkat tangan, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu.